Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Limas Tiaroh dengan NIM 43040250062. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi UAS Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Yang pertama kita akan membahas tentang kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada pengertian. Penulis merangkum pandangan Kartini dan Kartono bahwa pribadi yang sehat mentalnya dijadikan mampu bertindak efisien, punya tujuan hidup jelas, konsep diri sehat, mampu mengatur diri dan punya ketenangan batin. Mengutip Zakiyah Derajat, kesehatan mental dimaknai sebagai gabungan dari bebas dari gejala neurosis atau psikosis, mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungan, mampu mengembangkan potensi diri secara optimal, serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam menghadapi masalah sehari-harinya. Penulis sendiri mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi psikofisik normal yang bebas dari penyakit hati, mampu menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Islam, kesehatan mental berarti hidup yang selalu berada dalam tuntutan wahyu ilahi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan mental. Yang pertama yaitu faktor internal, mencakup sifat, bakat, dan keturunannya. Misal sifat iri atau pemarah, bakat khusus, tingkat intelijensi dan emosi. Faktor eksternal mencakup keluarga, pergaulan atau lingkungan, dan tempat pendidikan atau kerja. Keluarga yang penuh kasih sayang melahirkan pribadi yang sehat mentalnya. Sebaliknya, lingkungannya tidak kondusif, dampak negatif bagi kesehatan mental orang tersebut. Selanjutnya ada materi tentang psikopatologi dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian. Psikopatologi diartikan sebagai cabang ilmu psikologi yang mengkaji penyakit atau gangguan mental dan gejala abnormal lainnya, dampak dari perilaku seseorang yang tidak stabil kejiwaannya. Yang selanjutnya ada psikopatologi dan penanganannya. Dalam Islam, persoalan jiwa tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual. Berbeda dari psikologi berat yang menurutnya lebih berfokus pada gejala lahiriah saja, disinggung fenomena ibadah yang dijalankan tanpa berbekas pada akhlak, serta fenomena kesurupan dan kepribadian ganda atau double personality yang menurut penulis dipicu faktor internal, sifat, bakat, keturunan, penyakit hati, dan faktor eksternal seperti godaan setan, gangguan gaib atau kekosongan jiwa akibat peristiwa traumatis. Solusi yang ditawarkan serupa dengan bab 9, yaitu menjaga kesucian diri menggunakan tombak hati, tasbihatan nafs, konseling Islami, ruqyah, ditambah anjuran menyeimbangkan olah pikir, olahraga, dan olah rasa, serta menjauhi kesyirikan atau mendatangi dukun. Yang selanjutnya yaitu ada materi tentang psikoterapi dan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian psikoterapi Islam. Psikoterapi berasal dari kata psyche yaitu jiwa dan terapi yaitu pengobatan. Psikoterapi Islam diartikan sebagai pengobatan gangguan psikis melalui metode psikologi yang Islami berbasis bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah seperti hadis untuk membantu individu mengatasi gangguan emosionalnya. Yang kedua, objek psikoterapi Islam. Objek psikoterapi Islam itu ada 4 objek. Yang pertama yaitu mental, yaitu pikiran, akal, dan ingatan. Yang kedua spiritual, yaitu keimanan dan kesalehan. Yang ketiga moral atau akhlak dan fisik yang bisa ditangani berbarengan dengan terapi medis. Yang selanjutnya yaitu ada metode psikoterapi Islam. Penulis menjelaskan 4 metode dari Al-Baqi. Metode yang pertama yaitu metode ilmiah atau riset empiris, metode keyakinan yaitu ilmu yakin, ainul yakin, akal yakin, kamalul yakin, metode otoritas yaitu berdasarkan kewibawaan terapis, dan metode intuisi yaitu ilham, biasa dilakukan kalangan sufi melalui tahali
khusus, yaitu OCD itu kayak seperti orang yang mamang-mamang gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Yang pertama ada pengertian kecerdasan. Kecerdasan dijelaskan sebagai warisan yang perlu dukungan lingkungan untuk berkembang, mencakup kemampuan belajar, jumlah pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi baru. Yang kedua yaitu intuisi. Intuisi diartikan sebagai kemampuan memahami sesuatu tanpa penalaran rasional, muncul tiba-tiba sebagai bisikan atau ilham. Pada pembagian Imam Al-Ghazali tentang 3 sarana memperoleh ilmu, yaitu panca indera, akal, dan intuisi, beserta penjelasan filosofis mengenai keterbatasan masing-masing dan bagaimana intuisi disebut juga zauq atau wijdan berkaitan dengan pencapaian ilmu yakin melalui penyingkapan atau kasfi. Dibahas pula pembedaan intuisi fisis dan intuisi transendental. Hal-hal penting tentang intuisi perlu dilatih dan dikembangkan, saling melengkapi dengan akal atau logika, serta menawarkan 5 metode melatihnya, yaitu relaksasi disertai tafakur, latihan spontanitas, menyadari perasaan, sensitif terhadap sinyal tubuh, serta bersabar dan konsisten. Yang selanjutnya yaitu ada materi tentang mimpi dan alam kesadaran manusia. Yang pertama yaitu mimpi manusia dalam pandangan Islam. Tidak semua mimpi dianggap benar. Mimpi para nabi dan orang saleh diyakini bermakna, sedangkan mimpi orang biasa bisa bercampur dengan bisikan setan atau bawah sadar. Terus juga menambahkan istilah mimpi dalam Al-Quran yaitu ru'ya, manam, busyra, adghasu, ahlam, dan dalam hadis mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan, dan mimpi yang berasal dari pengalaman pribadi. Dipaparkan pula 3 teori mimpi dari psikologi modern, yaitu teori psikoanalisis, pemenuhan keinginan terlarang, dari teori kognitif yaitu modifikasi aktivitas kognitif saat tidur, dan teori aktivitas sintesis yaitu interpretasi otak atas sinyal secara spontan. Yang kedua, alam kesadaran dalam Islam. Kesadaran dijelaskan sebagai kondisi kendali penuh terhadap stimulus internal eksternal, yaitu dibagi menjadi kesadaran pasif dan aktif. Penulis juga memaparkan teori kesadaran Carl yaitu ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif, dan second alam yaitu alam sadar dan alam prasadar. Lalu menjelaskan 5 elemen kerangka kerja kesadaran yaitu atensi, kesiagaan, arsitektur otak, mengingat, pengetahuan, emotif, serta 8 fungsi kesadaran menurut Baars dan McGovern, mulai dari konteks setting hingga fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas. Dan selanjutnya yaitu ada doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Doa sebagai media terapi. Doa dimaknai sebagai permohonan kepada Allah dengan manfaat antara lain menguatkan iman, menghilangkan putus asa, menenangkan hati, meningkatkan kinerja, dan mendatangkan kesabaran. Syarat terkabulnya doa yaitu meliputi menjaga diri dari makan haram, menjauhi maksiat, berdoa di waktu yang mustajab, serta kesucian diri dan kekhusyuan kita saat berdoa ataupun sedang sholat. 4 tahap terapi doa yaitu kesadaran sebagai hamba yang lemah, penyadaran akan kekuasaan dan kasih sayang Allah. Tahap komunikasi yaitu mengakui kesalahan, mencurahkan kegelisahan, memohon kesembuhan kepada Allah. Dan tahap menunggu jawaban dengan sikap tenang dan pasrah dan tak terburu-buru. Yang kedua yaitu ada zikir. Zikirullah dijelaskan sebagai metode penyembuhan gangguan kejiwaan yang menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Relevan sebagai penyeimbang di tengah tekanan hidup
metode tazkiyatun nafs. Tazkiyah an-nafs dimaknai sebagai proses penyucian jiwa melalui tahapan tahalli yaitu pengosongan, tahalli atau pengisian, dan tajali yaitu pembuktian. Tujuannya mencakup tazkiyatuddin yaitu penyucian agama atau akidah, tazkiyatul mal yaitu penyucian harta lewat zakat atau infak, dan tazkiyatul amal wal akhlak yaitu penyucian perbuatan dan akhlak oleh orang tersebut. Sarana tazkiyah yang disebutkan meliputi sholat, zakat, infak, puasa, zikir, mengingat kematian, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya yaitu tentang berfikir dan lupa dalam Islam. Yang pertama yaitu berfikir. Dalam Al-Quran disebut berulang kali mendorong manusia untuk berfikir dan menggunakan akal dalam mengamati alam semesta dan maupun diri sendiri. Penulis juga merangkum 5 langkah berpikir dalam memecahkan masalah, yaitu menyadari adanya masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, menguji hipotesis, dan mengonfirmasi kebenarannya. 3 faktor utama penyebab kesalahan berpikir dijelaskan, yaitu berpegang pada pemikiran tradisional atau taktik buta, kurangnya data yang memadai, dan kecenderungan emosional yang memengaruhi objektivitas penilaian tersebut. Dan yang kedua yaitu lupa. Dalam Al-Quran, lupa dimaknai sebagai hilangnya kemampuan mengingat kembali sesuatu yang pernah dipelajari. Dengan adanya makna dalam 3 makna dalam Al-Quran, yaitu lupa wajar atau alami, lupa karena kelalaian, dan lupa karena tidak adanya perhatian terhadap sesuatu atau termasuk kelalaian terhadap Allah. Dan faktor penyebab lupa antara lain yaitu gangguan proaktif atau retroaktif antar informasi, tekanan terhadap memori, perubahan situasi lingkungan, perubahan minat, materi yang tidak pernah digunakan kembali, dan faktor neurologis. Penulis juga menyertakan beberapa strategi pedagogis untuk mengurangi lupa, yaitu meningkatkan motivasi belajar, mengaitkan materi lama dengan yang baru, serta terapi lupa secara spiritual melalui zikir dan mengingat Allah secara berulang-ulang sebagai bentuk pengulangan yang memperkuat ingatan. Cukup sekian review dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Untuk review kali ini saya akan menambahkan sedikit bahwa kelebihan dari buku Pak Agus ini sangat baik ya, cukup baik, sangat bagus, karena buku ini membahas tentang penggabungan antara psikologi barat dengan teori